Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat duduk sama-sama bermajelis untuk kita memperdalam pengetahuan kita dan wawasan kita semua berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mengangkat tema tentang bab linil kalami liwalidayhi, bab tentang berlemah lembut dalam ucapan kepada kedua orang tua, atau mengatakan perkataan yang lembut, yang baik kepada kedua orang tua kita. Di dalam bab ini jamaah sekalian disebutkan ada dua buah hadis, hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9. Dan kedua hadis ini dalam pembahasan linul kalam liwalidayhi ini mengingatkan kita semua dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Isra. Ya, dalam surah Al-Isra di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah tersebut dalam ayat yang ke-23 dan 24, yang mana Allah memerintahkan kita semua untuk berkata-kata yang baik dan tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menodai serta menjatuhkan martabat, kehormatan dan kemuliaan ibu dan bapak kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersikap tawadhu, untuk kita bersikap rendah hati di hadapan ibu dan bapak kita. Padahal sebenarnya jamaah sekalian, kalau kita melihat hadis yang ke-9 ini, hadis yang ke-9 itu tidak berkaitan langsung dengan pembahasan linul kalam lil walidain. Linul kalam itu artinya berkata yang lembut, ya. Kalau kita lihat jamaah sekalian, di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbakti kepada ibu dan bapak, kemudian tidak mengatakan kata-kata yang kasar kepada mereka. Ada yang diantara bentuk adab tentu saja kepada orang tua kita. Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan agar kemudian kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik atau berbakti. Kemudian kata Allah, imma yablughanna ahaduhuma al-kibar. Ya, kalau seandainya salah seorang di antaranya atau kedua-duanya itu sudah berusia tua, maka Allah SWT perintahkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka jangan sekali-kali ada di antara anak-anak yang
mengatakan perkataan ya, sebagai bentuk penolakan ya terhadap ibu dan bapak, salah satu atau kedua-duanya. Dan jangan wala tanharhuma, dan jangan juga menghardik keduanya ya. Jadi kalau sekedar jamaah sekalian mengatakan kata itu dilarang oleh Allah SWT, apalagi menghardik keduanya atau salah satu dari keduanya. Ini tentu saja bertolak belakang dengan adab yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang bijak, perkataan-perkataan yang baik. Nah, ini jamaah sekalian, selalu kalau kita berbicara tentang bakti kepada ibu dan bapak, maka selalu harus diingat bahwa ibu dan bapak ini keadaan dan kondisinya itu ada dua. Yang pertama, ada ibu dan bapak, salah satunya atau kedua-duanya yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW ya, atau beragama Islam, sama seperti sang anak misalnya. Jadi anaknya muslim, ibu dan bapaknya muslim ya. Kemudian keadaan yang kedua, boleh jadi juga jamaah sekalian bahwa ibu dan bapaknya ini kedua-duanya atau salah satunya adalah non muslim, kafir misalnya, sedangkan anaknya muslim. Nah, ini yang selalu kita ingat jamaah sekalian, bahwa kalau berbicara tentang konsep orang tua, bakti kepada orang tua, maka dua konsep ini atau dua keadaan ini yang harus selalu kita fahami, bahwa boleh jadi di sana ada orang tua yang kedua-duanya atau salah satunya muslim, boleh jadi ada yang kedua-duanya atau salah satunya non muslim ya, dengan berbagai macam alasan dan sebab tentu saja. Namun kata Allah dalam ayat ini, Allah tidak membedakan. Kalau orang tuanya muslim, orang tuanya mukmin, maka jangan ucapkan kata-kata yang kasar. Tapi kalau di orang tuanya itu kafir, non muslim, maka boleh. Itu tidak ada konsep yang begitu. Justru yang ada bahwa wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Nah, itu berarti jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang konsep berbakti kepada ibu dan bapak kita dalam dua kondisi dan keadaan itu. Dalam kondisi ibu bapak kita adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, ataukah dalam kondisi salah satu atau kedua-duanya belum beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian, pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-24, Allah mengatakan waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah Subhanahu wa taala, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah kedua pundakmu, maksudnya sebagai bentuk ketawaduan, kerendahan hati kepada ibu dan bapak kita, penghormatan, ijlalan wa ta'ziman, pengagungan, pemuliaan, penghormatan, serta rasa sayang, rasa cinta kepada ibu dan bapak kita, jamaah sekalian. Maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap tawadu kepada ibu dan bapak kita. Ya, alasannya kan jelas jamaah sekalian, bahwa ibu dan bapak kita adalah sebab setelah Allah Subhanahu wa taala yang merajai dan menguasai segala sesuatu, yang melakukan segala sesuatu, maka sebab yang datang setelah itu adalah keberadaan ibu dan bapak kita. Nah, kalau bukan karena ibu dan bapak kita, maka kita semuanya tidak ada di dunia ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hadis yang ke-9 jamaah sekalian, di sini disebutkan hadis yang datang dari Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair ini, mohon maaf, kita langsung loncat ke hadis yang ke-9 untuk kita menyesuaikan dengan ayat Al-Quran. Dan disinilah jamaah sekalian letak kefakihannya seorang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengambil atau beliau memunculkan ini hadis yang ke-9, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya dengan judul babnya. Sebenarnya tidak ada jamaah sekalian. Kalau kita lihat judul babnya ini kan sebenarnya bab linil kalam liwalidayhi, bab penjelasan tentang berkata lembut, berkata yang baik, yang bijak, yang sopan kepada ibu dan bapak. Kemudian hadis yang ke-8 itu ada memang hadisnya. Ya. Sabda fatwanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan dari Nabi yang berbicara masalah as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan seseorang. Itu hadisnya, inti hadisnya begitu. Hadis yang ke-8, sebentar kita baca. Tapi tiba-tiba Imam Bukhari munculkan hadis yang ke-9.
Beliau munculkan, padahal sebenarnya hadis ke-8 ini sudah cukup jamaah sekalian, sudah cukup menjelaskan tentang penjelasan kewajiban kita untuk berkata lembut kepada ibu dan bapak. Nah, pertanyaan, kenapa muncul hadis yang ke-9? Hadis yang ke-9 di sini jamaah sekalian, kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahu ma janahad dzulli minar rahmah." Surah Al-Isra ayat yang ke-24. Nah, qala kemudian Urwah bin Zubair mengatakan, "La tamtani' min syai'in ahabbahu." Jangan kalian terhalangi dari segala sesuatu yang disukai atau dicintai oleh ibu dan bapak kita. Sebelum kita jelaskan ini apa hikmahnya atau apa pelajaran jamaah sekalian dari hadis atau riwayat yang didatangkan oleh Imam Bukhari dari perkataan Urwah bin Zubair sehubungan dengan surah Al-Isra ayat yang ke-24. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana fikihnya itu seorang Imam Bukhari jamaah sekalian, bahwa beliau ini selalu mengaitkan, baik itu di dalam kitab Sahih beliau, Sahih Bukhari, termasuk juga dalam kitab ini jamaah sekalian, beliau selalu mengaitkan antara hadis-hadis Nabi SAW dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya ayat Al-Quran yang tadi kita baca surah Al-Isra ayat 23 dan ayat yang ke-24. Ayat yang ke-23 tadi kita jelaskan tentang perintah Allah kepada umat manusia, kepada anak-anak untuk berbakti kepada ibu dan bapak dan tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kasar. Sebaliknya Allah perintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang lembut. Ayat yang setelahnya, ayat yang ke-24, datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap tawadhu. Nah, makanya disinilah fikihnya Imam Bukhari, bahwa kalau ayat itu, dua ayat itu menjelaskan tentang hak ibu dan bapak, maka ini ada penjelasan juga di dalam kitab beliau. Beliau seakan-akan ingin menyamakan jamaah sekalian antara penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran tentang dua perkara ini, kemudian diangkat dalam pembahasan ini, bahwa Allah perintahkan kepada kita selain untuk berkata lembut kepada ibu dan bapak, Allah SWT juga memerintahkan kepada kita untuk bersikap baik kepada ibu dan bapak kita. Di antara bentuk sikap baik itu jamaah sekalian adalah dengan bersikap tawadhu kepada ibu dan bapak kita. Nah, apa hikmahnya jamaah sekalian? Sebentar kita coba akan sebutkan beberapa buah hikmah dari hadis tersebut. Nah, kita ingin mulai dulu jamaah sekalian dengan hadis yang ke-8. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, meskipun sebenarnya ini hadisnya kalau kita lihat jamaah sekalian, dan ini selalu kita sudah ulang-ulangi jamaah sekalian, bahwa ini kitab Adabul Mufrad, ya, kitab Adabul Mufrad, kelebihannya kenapa dia dikeluarkan dari Sahih Bukhari, karena salah satu kelebihannya dia juga menghimpun riwayat-riwayat selain daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis-hadis Nabi, kalau seandainya kita berbicara masalah adab jamaah sekalian, dalam Sahih Bukhari itu sebenarnya sudah ada kitab adab. Dalam Sahih Bukhari sebenarnya sudah ada kitab adab. Cuman karena syaratnya Imam Bukhari terlalu tinggi, makanya disebut sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu namanya Sahih Bukhari. Karena terlalu tinggi ini jamaah sekalian, kitabnya, syaratnya Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, sehingga pembahasan adab itu jamaah sekalian sangat sedikit yang bisa tersaring dan sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Sedangkan ada sisi yang lain yang dibutuhkan oleh seorang yang ingin mempelajari sebuah adab, ada sisi yang lain yang harus diungkap. Bukan hanya sekedar riwayat-riwayat yang sahih dari hadis-hadis Nabi SAW, bukan, tapi riwayat-riwayat, cerita-cerita, kisah-kisah dari para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang datang setelahnya, bagaimana mereka menerapkan dan mengamalkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi tentang persoalan adab. Nah, ini kan makanya jamaah sekalian, dari beberapa hadis yang kita sudah pelajari ini, itu kan sudah muncul, itu sudah kelihatan bagaimana para sahabat memahami hadis-hadisnya Nabi SAW dalam pembahasan adab dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Nah, itu penting jamaah sekalian. Jadi pembahasan adab ini bukan hanya sekedar Nabi bersabda, Nabi menyampaikan ini, Nabi melakukan ini, dan semuanya dalam pembahasan adab. Enggak, bukan hanya sekedar itu saja.
Pemahamannya Imam Bukhari bahwa pembahasan adab ini harus diangkat sisi-sisi yang lain, yaitu bagaimana caranya kita bisa memahami dan mengetahui perbuatan, pengamalan serta pemahaman para sahabat terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sehubungan dengan pembahasan adab. Nah, supaya langsung tergambar, karena kan masalah adab ini itu persoalan amalan jamaah sekalian. Masalah adab ini bukan hanya sekedar persoalan keyakinan. Misalnya Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah pada keridhaan ibu dan bapak, serta kemurkaan Allah kemurkaan ibu dan bapak. Nah, persoalannya masalah adab itu bukan hanya sekedar berarti Allah itu kalau orang tua ridha maka Allah juga ridho. Kalau orang tua marah maka Allah juga marah. Bukan hanya sekedar itu saja. Cuman kita juga harus memahami bagaimana pengamalannya para sahabat, pengamalan orang-orang terbaik yang ditempa langsung oleh Nabi SAW tentang hadis-hadis tersebut. Supaya kita menjadi faham, seperti ini pengamalan yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, di sini jamaah sekalian, hadis yang ke-8 ini sebenarnya inti dari hadis ini sebenarnya jamaah sekalian seperti yang tadi kita sebut, yaitu hadis yang sahih dari Nabi SAW di mana beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Ya, atau al-muhlikat. Ya, ada beberapa riwayat yang menjelaskan masalah ini. Nabi mengatakan, jauhilah oleh kalian 7 dosa-dosa besar yang membinasakan seseorang. Para sahabat bertanya, qalu wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu 7 dosa besar ya Rasulullah? Maka disebutkan oleh Nabi SAW, meskipun ada perbedaan riwayat jamaah sekalian dalam masalah ini. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua as-sihru, melakukan perbuatan sihir. Kemudian yang ketiga adalah aklu malil yatim, memakan harta yatim. Kemudian yang ketiga adalah aklu riba, memakan harta riba. Kemudian yang keempat adalah ada riwayat yang mengatakan uququl walidain. Ada yang mengatakan uququl walidain itu masuk, dan itu hadis yang kita bahas malam ini jamaah sekalian. Durhaka kepada ibu dan bapak itu masuk dalam kategori salah satu dari dosa besar. Kemudian juga di antara dosa besar adalah memakan harta riba, tadi sudah disebutkannya, ya, memakan harta riba. Kemudian juga termasuk qadfu al-muhsana al-mu'minah, ya, menuduh seorang wanita mukminah dengan perbuatan zina. Nah, kemudian yang ketujuh jamaah sekalian adalah apa? Yang ketujuh adalah membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, ya, qatlun nafsil muslim bighairil haqqi. Jadi ini 7 dosa besar yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Dan ini hadis, inti hadisnya jamaah sekalian adalah pembahasan hadis yang barusan kita sebutkan itu. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Bukhari hadis yang ke-8, haddatsana Musaddad, ya, telah menyampaikan kepada kami Musaddad. Nah, Musaddad ini jamaah sekalian luar biasa ini namanya. Ya, ini salah seorang dari guru Imam Bukhari rahimahullah taala. Jadi Imam Bukhari punya banyak guru jamaah sekalian. Salah satu di antara gurunya ini Musaddad. Nah, ini Musaddad ini jamaah sekalian, ini agak aneh memang ini namanya, ya. Pernah didengarkan oleh Imam Ishaq bin Rahuya atau yang selainnya, itu salah satu gurunya Imam Bukhari juga. Ketika mendengarkan nama gurunya ini jamaah sekalian, Musaddad, ini beliau mengatakan hadhihi ruqyatul arqab. Hadhihi ruqyatul aqrab. Jadi ini namanya ini jamaah sekalian, ini adalah bacaan ruqyah untuk orang yang disengat oleh seekor kalajengking, ya. Ma quri'a ala maldughin illa syafahullah. Ini canda saja jamaah sekalian, karena memang namanya agak aneh, ya, namanya agak aneh, mirip-mirip semuanya, panjang, agak aneh dan mirip-mirip semuanya. Nah, dia mengatakan namanya ini Imam Musaddad ibnu Musarhad ibnu Mustarbal ibnu Arandal ibnu Mustargal, macam-macam. Nah, ini jadi mirip-mirip semua namanya, nama bapaknya, nama kakeknya dan seterusnya. Makanya para ulama heran dengan nama gurunya Imam Bukhari ini. Beliau mengatakan qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, telah menyampaikan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Qala haddatsana Ziyad ibnu Mikhraq. Qala haddatsani Tailasa bin Mayyas. Telah menyampaikan kepada kami seseorang bernama Taisalah
bin Mayyas. Nah, orang ini jamaah sekalian, dialah ini Toisalah ini jamaah sekalian, inilah orang yang memiliki cerita. Nah, ini sahibul kisah. Jadi kisah ini jamaah sekalian itu miliknya Toisalah bin Mayyas. Nah, apa yang terjadi pada orang ini? Dia mengatakan qala kuntu ma'a an-najadat. Kuntu ma'a an-najadat. Saya itu pernah bersama An-Najadat. Nah, apa itu An-Najadat? An-Najadat itu jamaah sekalian adalah nisbah kepada sahabat-sahabatnya Najdah bin Amir Al-Khariji. Nah, Al-Juhani. Ya, jadi ini orang namanya Najdah bin Amir Al-Juhani Al-Khariji. Dia adalah salah seorang dari pentolan orang-orang Khawarij. Ya, salah seorang pentolan dari orang-orang Khawarij. Jadi dia salah seorang pemuka kaum Khawarij. Kaum Khawarij jamaah sekalian, mereka ini adalah kelompok pertama yang keluar dari agama Islam. Ya, dia adalah kelompok yang paling pertama yang muncul setelah wafatnya Nabi SAW yang menyelisihi manhaj Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu namanya Khawarij. Nah, cikal bakalnya jamaah sekalian itu terjadi pada seseorang yang disebut sebagai Dzul Khuwaisirah. Orang ini jamaah sekalian, ketika Nabi SAW sementara membagi-bagi harta rampasan dari peperangan Hunain dan Hawazin, ya, setelah Nabi SAW membuka Fathu Makkah, melakukan Fathu Makkah, Nabi berperang setelah itu bersama pasukan beliau melawan suku Hunain dan Hawazin. Ternyata Nabi SAW, ini yang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ini ayatnya jamaah sekalian itu berbicara tentang perang tersebut. Jadi dalam peperangan Hunain ini Nabi SAW bersama dengan ratusan ribu pasukan beliau, termasuk orang-orang yang baru masuk Islam di Fathu Makkah. Ketika sampai di Hunain, mereka melihat jumlah pasukan itu tidak seberapa banyak dari jumlah pasukan kaum muslimin, makanya mereka mengatakan lan nuglab al-yauma. Ya, pada hari ini kita tidak akan dikalahkan. Karena apa? Karena melihat jumlah pasukan itu sedikit dibandingkan jumlah para sahabat. Nah, mereka tidak tahu jamaah sekalian, mereka itu datang menyerang dari daerah yang lebih tinggi. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat itu berada di daerah rendah karena Hawazin itu jamaah sekalian dan Hunain itu berada di daerah pegunungan. Nah, makanya mereka pasukan musuh datang dari sebelah yang lebih tinggi, sedangkan pasukan kaum muslim itu lebih rendah. Tahu sendiri jamaah sekalian bagaimana kondisi orang yang berperang kalau mereka berada di daerah rendah melawan musuh yang berada di daerah tinggi. Kalau seandainya mereka melancarkan misalnya serangan anak panah, itu lebih cepat itu. Nah, kalau seandainya pasukan musuh misalnya dari bawah jamaah sekalian, mereka mau naik mendaki ke atas, belum sampai di daerah perangnya itu sudah ngos-ngosan. Makanya jamaah sekalian, ini keuntungan yang didapatkan oleh suku Hawazin dan Hunain, meskipun jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah pasukan muslim, tapi mereka berhasil mengejutkan pasukan kaum muslimin. Sampai dalam cerita Nabi SAW setelah terkepung, tidak ada yang bersama Nabi SAW karena semua pasukan, ratusan ribu jamaah sekalian, puluhan ribu jumlah pasukan muslim semuanya kocar-kacir. Yang tersisa cuma 7. 1 orang yaitu Nabi Muhammad dan 6 orang sahabat yang lain. Cuma 7 orang saja yang tersisa di pasukan. Akhirnya Nabi memanggil, Allah SWT sediakan 10 pasukan yang paling bagusnya, 10 pasukan yang paling hebat milik Nabi SAW. 10 pasukan inilah yang memukul mundur pasukan Hunain. Nah, itu pertolongan dari Allah SWT. Nah, setelah peperangan Hunain ini jamaah sekalian, Nabi SAW mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Cuman anehnya dilihat sama sahabat, khususnya orang-orang Ansor yang masih muda-muda pada saat itu, bukan orang-orang Ansor yang senior, anak-anak mudanya kalangan Ansor, mereka melihat kok Nabi Muhammad SAW membagikan harta rampasan perang Hunain ini sangat banyak sekali jumlahnya, tapi justru hanya dibagi-bagikan kepada orang-orang muhajirin, orang-orang yang berasal dari kota Mekah saja. Nah, khususnya orang-orang yang apalagi yang baru, satu-satunya yang berani menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW dan menunjukkan penolakannya adalah siapa? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini ketika Nabi SAW sedang berdiri membagikan harta rampasan perang, ada Umar bin Khattab di samping Nabi, orang itu langsung datang. Kemudian dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad." Ini satu-satunya orang yang berani menegur Nabi SAW dalam pembahasan tersebut.
Akhirnya singkat cerita jamaah sekalian, apa yang terjadi? Umar bin Khattab langsung angkat bicara. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li adribu unuqa hadzal munafik." Izinkan kepada saya untuk memenggal kepalanya orang munafik. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala karena berani melawan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu lakukan itu wahai Umar, karena sesungguhnya orang ini akan keluar dari tulang sulbinya orang ini sekelompok manusia yang akan nanti di masanya jamaah sekalian mereka akan keluar dari agama Islam. Mereka membaca Al-Quran, mereka banyak beribadah, mereka sholat dan seterusnya, akan tetapi semua itu tidak memberikan efek dan manfaat dalam keimanan mereka. Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah." Mereka semuanya akan keluar dari agama Islam, keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, manhaj Nabi, sebagaimana kamu melihat anak panah melesat dari busurnya. Nah, inilah yang disebut sebagai orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, padahal sebenarnya dosa besar itu memang dia adalah dosa besar, tapi dosa besar itu selama dia dilakukan karena dasar hawa nafsu dan bukan karena penghalalan, dia tidak halalkan itu dosa besar. Contoh misalnya melakukan perbuatan sihir atau melakukan misalnya membunuh seseorang. Ini kan dosa besar. Selama dia melakukannya bukan karena dia menghalalkan dosa itu jamaah sekalian, maka dia termasuk dalam pelaku dosa besar. Dan pelaku dosa besar itu diancam oleh api neraka. Apakah dia nanti kelak pada hari kiamat masuk neraka kekal selama-lamanya dalam neraka? Jawabannya tidak. Itu kalau dia pelaku dosa besar. Kecuali kalau ada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, kekufuran, dan dia mati di atas kesyirikan itu, maka inilah yang seperti ini yang keluar dari agama Islam nanti di dalam api neraka kekal selama-lamanya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang Khawarij tidak, antum berdosa, melakukan dosa besar jamaah sekalian, berbohong saja itu kekal selama-lamanya dalam api neraka. Nah, itu keyakinannya siapa? Orang-orang Khawarij. Makanya orang-orang Khawarij ini mereka lah yang membunuh siapa? Utsman bin Affan. Mereka yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu karena mereka melihat Utsman bin Affan sudah tidak adil lagi hukumnya kepada orang-orang Irak, orang-orang Damaskus, orang-orang Mesir. Nah, yang jadi orang-orang Khawarij di masanya Utsman bin Affan pertama kali keluar dari beberapa daerah, dari Mesir, dari Irak. Ini umumnya jamaah sekalian dari dua daerah tersebut. Makanya setelah itu muncul gonjang-ganjing pemerintahan. Setelah wafatnya Utsman naik pemerintahan Ali, dari Ali kemudian naik pemerintahannya Hasan, dari Hasan kemudian kepada Husain. Ini kan gonjang-ganjing ini pemerintahan di antara kaum muslimin. Semua sebabnya karena munculnya siapa? Orang-orang Khawarij, kelompok Khawarij. Mereka lah yang kemudian memerangi kaum muslimin. Mereka yang menghalalkan darahnya kaum muslim, bahkan menghalalkan darahnya dua khulafaur rasyidin, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang ini Thaisalah bin Mayyas ini jamaah sekalian, ini terpengaruh dengan keyakinannya Najdah bin Amir. Nah, Najdah bin Amir ini salah satu pentolannya orang-orang Khawarij. Dia karena sering dia duduk bersama orang-orang Khawarij, makanya dia berbuat dosa, dia anggap itu dosanya jamaah sekalian sebagai dosa besar dan akan membuat dia keluar dari agama Islam. Kemudian dia akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Nah, ini pemahaman yang dia yakini ini jamaah sekalian. Makanya kalau kita duduk dengan seseorang jamaah sekalian, jangan terlalu lama duduk, karena jangan sampai mungkin dia punya syubhat, mungkin dia punya perbuatan bid'ah dan sebagainya, kita tidak sadar. Mungkin kita sudah menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang biasa. Nah, makanya duduk-duduk dengan orang-orang itu jamaah sekalian, kalaupun kita harus duduk dengan orang-orang yang masih sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti diimbangi, mesti dikurangi. Kalau dalam sepekan kita 3 kali sepekan kita duduk dengan teman-teman kita misalnya, maka duduklah bersama mereka 2 kali dengan orang-orang yang baik, 1 kali dengan orang-orang yang mungkin masih suka berbuat maksiat. Tujuannya apa Ustaz? Tujuannya yang 2 ini kita bisa belajar, yang satunya ini kita bisa memberikan pelajaran kepada mereka. Nah, tapi jangan kemudian yang satunya itu justru kita yang diwarnai. Nah, justru kita yang memberikan, yang mendapatkan pengaruh maksiat dan seterusnya. Lalu kemudian kita yang memberikan pengaruh buruk lagi kepada teman-teman kita yang orang-orang yang sudah baik itu. Nah, jangan seperti itu. Harusnya dibalik. Kita duduk bersama orang-orang soleh,
kemudian kita berikan mendapatkan pengaruh keimanan dari kesolehan-kesolehan mereka, setelah itu kita duduk dengan teman-teman kita juga yang mungkin masih suka bermaksiat dan sebagainya, kita tularkan itu kesolehan yang kita sudah dapatkan dan pengetahuan ilmu yang kita sudah dapatkan, kita tularkan kepada mereka. Nah, ini orang-orang ini jamaah sekalian, Toisalah ini dia suka duduk bersama orang-orang Khawarij itu. Akhirnya fa'asabtu dunuban la araha illa minal kabair. Dia mengatakan, saya melakukan beberapa dosa dan saya menganggap bahwa dosa ini adalah dosa besar. Ya, saya menganggap bahwa dosa ini adalah dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Maka saya sampaikan, saya mengeluh kepada Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu masih hidup pada saat itu. Ini jelas kisahnya jamaah sekalian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu datang kepada Ibnu Umar dan diceritakan, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah terjatuh dalam perbuatan dosa dan menurut keyakinan saya dosa ini adalah dosa-dosa besar. Dan saya khawatir nanti kalau saya meninggal membawa dosa-dosa besar ini, nanti akan saya kekal nanti selama-lamanya dalam api neraka. Nah, ini kekhawatiran yang dia sampaikan jamaah sekalian itu disebabkan karena keyakinan yang dia bawa dari orang-orang Khawarij. Karena lama bersama dengan orang-orang Khawarij tersebut, akhirnya dia melakukan dosa, dia menganggap itu dosa besar dan dosa besar itu akan mengekalkan dia di dalam api neraka. Makanya ditanyakan kepada Ibnu Umar. Nah, ini pentingnya jamaah sekalian, kita punya masalah maka sampaikan masalah itu kepada orang yang tepat. Jangan sembarangan. Jangan seperti orang Bani Israel yang membunuh 99 orang, datang kepada rahib ahli ibadah, apakah saya masih terbuka pintu tobat bagi saya? Kenapa, apa dosamu? Saya sudah membunuh 99. Oh, Anda ada tobat kalau begitu. Tidak ada tobat bagi orang yang membunuh 90. Karena memang jamaah sekalian, membunuh itu dengan cara yang tidak dibenarkan atau dengan alasan yang tidak dibenarkan, mulai dari zamannya Bani Israel itu dianggap sebagai dosa yang sangat besar, seakan-akan apa? Membunuh seluruh manusia. Nah, makanya kan dalam Al-Quran itu Allah katakan, min ajli dzalika katabna ala Bani Israel, oleh karena itu kami telah menetapkan dan kami mewajibkan, ya, bahwasanya dari sejak zamannya orang-orang Bani Israel, anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil faka'annama qatala an-nasa jami'a. Itu ayatnya sampai dengan sekarang jamaah sekalian. Orang yang berbuat dosa membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia seakan-akan telah membunuh semua manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Makanya pas dengar saya sudah membunuh 99 nyawa, tidak ada ampunan kalau begitu, karena ini dosa yang sangat besar. Akhirnya orang itu mengatakan, sekali genapkan saya 100 kalau begitu. Nah, ada juga cerita jamaah sekalian, ada kisah yang satu lagi, ada seseorang yang suka berbuat dosa. Ini hadisnya juga sahih dan ini diambil dari cerita orang-orang Bani Israel juga. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang suka berbuat dosa. Temannya yang ahli ibadah jamaah sekalian, dia lihat ini temannya yang satu karena terus sering berbuat dosa, selalu disampaikan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan seterusnya. Kata orang itu, orang yang suka berbuat dosa ini jamaah sekalian, dia bilang, khalli baini wa bainallah, biarkan antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dinasihati begitu terus. Nah, maka yang nampak jamaah sekalian bahwa orang ini suka berbuat dosa. Nah, orang si ahli ibadah ini dia tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kesendiriannya. Ini si pelaku dosa ini jamaah sekalian, ini tidak diketahui apa yang dia lakukan setiap kali dia selesai berdosa. Cuman setiap kali bertemu dengan teman yang si ahli ibadah ini si pelaku ini yang satu ini jamaah sekalian memang suka berbuat dosa. Setiap kali diketemui oleh si ahli ibadah. Makanya setiap kali ketemu jamaah sekalian, si ahli ibadah ini bilang, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, bertakwa. Selalu juga dibalas, khalli baini wa bainallah, ya, biarkan saya maksiat saya dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah ikut campur kamu. Akhirnya apa kata si ahli ibadah ini jamaah sekalian, kalau kamu masih tetap seperti ini, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Dia bilang begitu. Akhirnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, manil ladzi yata'alla alayya, siapakah yang lebih mendahului hukum saya dalam permasalahan ini? Ushidukum ayyuhal malaika, saya persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku, annani ahbattu amala hadza falyabda minal awwal wa annani laqad ghafartu ala hadza. Maka Allah SWT berfirman, saya persaksikan kepada seluruh malaikatku bahwa saya telah menghapuskan semua amalan kebaikan yang telah dilakukan si ahli ibadah ini
dan dia harus mulai lagi dari nol jamaah sekalian ibadahnya, dan saya sudah ampuni dosa-dosanya si pelaku maksiat ini. Nah, karena memang tidak boleh. Memang jamaah sekalian kita dilarang untuk mendahului hukumnya Allah SWT, tidak boleh. Ya. Persoalan Allah mengampuni hamba-hambanya fulan bin fulan dan seterusnya itu dikembalikan kepada Allah, dan tidak ada bagi kita kemampuan dan hak dari Allah SWT bahwa kita boleh ini diampuni oleh Allah, ini tidak diampuni oleh Allah, itu tidak ada hak. Makanya kalau kita punya masalah, punya problem, sampaikan kepada orang yang paling tepat, yaitu para ulama kita. Nah, makanya orang ini Toisalah ini datang kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah seorang ulama besar di zaman beliau. Beliau bertanya jamaah sekalian kepada Ibnu Umar. Sama dengan ceritanya ada seorang jamaah sekalian ini dari kalangan orang Khawarij dari Irak. Dia datang dengan beberapa orang jamaahnya mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji itu kan tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu, tidak boleh membunuh hewan. Ya, hewan buruan di kota Mekah. Tiba-tiba pada saat di Mina jamaah sekalian, tiba-tiba banyak lalat lewat. Akhirnya dia bunuh, dia pukul satu jamaah sekalian, dia lihat mati betul. Akhirnya langsung viral itu. Ya, karena apa ini? Kita kan dilarang untuk membunuh hewan buruan ya di kota Mekah, di tanah haram. Terus ini kamu bunuh lalat ini bagaimana? Kayaknya harus bayar dam kalau begini. Ya, harus bayar sembelihan 1 ekor kambing. Padahal kan maksudnya jamaah sekalian hewan buruan seperti kambing, domba dan sebagainya, unta dan seterusnya. Itu yang dilarang. Adapun membunuh hewan ini tidak masuk jamaah sekalian. Makanya disampaikan kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, ini ada teman saya kasihan. Apakah dia harus bayar dam? Bayar kambing 1 ekor? Kenapa? Karena dia membunuh seekor lalat pada saat wukuf di Mina." Apa kata Ibnu Umar? "Qatalakumullah, semoga Allah memerangi kalian." Kenapa? Kalian dari mana? Dari Irak. Kalian halalkan darahnya Husain, cucunya Nabi SAW. Sekarang kalian datang untuk mengerjakan ibadah haji, persoalkan masalah seekor lalat. Kalian masalahkan seekor lalat, dan kalian tidak punya masalah dengan darahnya Husain, cucunya Nabi SAW. Karena kan orang Irak yang membunuh siapa? Cucunya Nabi SAW. Nah, orang Irak yang membunuh cucunya Nabi SAW, mereka tidak persoalkan darahnya cucunya Nabi SAW yang dibunuh di padang Karbala. Pas mereka datang ibadah haji, mereka persoalkan darah lalat. Nah, ini jamaah sekalian pelajaran bahwa kita memang mesti belajar dan bertemu dengan orang yang tepat. Nah, ketika disampaikan jamaah sekalian, Toisalah ini mengeluh. Ya, dia ceritakan qultu kada wa kada wa kada. Saya melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, dosa ini, dosa itu dan seterusnya. Dia sampaikan jamaah sekalian, maka apa kata Ibnu Umar? Laisat hadhihi minal kabair. Ini bukan dosa besar. Nah, ini yang jadi dosa yang dilakukan oleh si Toisalah ini, jamaah sahibul kisah ini bukan dosa besar. Kata Ibnu Umar, dosa besar itu jamaah sekalian ada 9. Yang pertama adalah al-isyraku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua wa qatlun nasamah, membunuh. Kemudian yang ketiga wal firaru minaz zahf, melarikan diri dari peperangan. Kalau sudah bertemu 2 pasukan muslim dengan kafir, maka tidak boleh lagi melarikan diri. Jadi melarikan diri dari peperangan itu masuk dalam dosa besar. Yang keempat waqadful muhsanah, menuduh seorang wanita yang terjaga, yang suci, mulia, tidak melakukan dosa dan sebagainya, dituduhlah dia dengan melakukan perbuatan perzinahan. Nah, itu masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian yang kelima wa aklur riba, memakan harta riba, dosa besar. Wa aklu malil yatim, yang keenam memakan harta anak yatim, itu juga masuk dosa besar. Nah, ayatnya jamaah sekalian jelas dalam surah An-Nisa. Kemudian wa ilhadun fil masjid, melakukan perbuatan kezaliman di dalam masjid. Ini juga menurut Ibnu Umar masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian yang kedelapan walladzi yastashiru, itu artinya memaksa orang lain untuk bekerja dalam bentuk kezaliman. Nah, contoh misalnya ada orang jamaah sekalian, dia paksa orang lain bekerja ini, pas dia sudah kerjakan dia tidak bayarkan upahnya. Itu kezaliman. Menurut Ibnu Umar itu adalah dosa besar. Nah, sedangkan dalam riwayat yang lain diceritakan jamaah sekalian, yang dimaksud dengan yastashiru di sini adalah yastashiru. Yastashiru itu diambil dari kata sihir, melakukan perbuatan sihir. Jadi perbuatan sihir itu masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian yang kesembilan, nah ini saksi bahasan kita jamaah sekalian, wa bukaul walidaini minal uquq, menangisnya kedua orang tua disebabkan karena perbuatan kedurhakaan anak. Nah, ini jadi
kata Ibnu Umar, qala li Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepada saya, atafraqu minan nar, kamu takut tidak dengan api neraka? Ya, ini si pelaku dosa ini. Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, kamu mau untuk masuk ke dalam surga? Qultu i wallah, iya saya betul mau masuk surga dan saya takut dari api neraka. Maka Ibnu Umar memberikan wasiat, jamaah sekalian, ahayyun walidak, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Qala qultu indi ummi, saya masih punya ibu. Jadi bapaknya, mohon maaf saya tambah 5 menit. Bapaknya sudah meninggal tapi ibunya sudah wafat. Maka apa kata Ibnu Umar? Fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am latadkhulannal jannata mashtanabtal kaba'ir. Kata Ibnu Umar, jamaah sekalian, demi Allah kalau kamu berkata baik lembut kepada ibumu, kepada orang tuamu, dan kamu beri makan kepada orang tuamu, dan kamu jauhi dosa-dosa besar, pasti masuk surga. Nah, kamu pasti masuk surga. Ini saksi bahasanya, jemaah sekalian, bahwa berkata lembut, berkata baik kepada ibu dan bapak kita itu salah satu sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah dan menjauhkan dia dari api neraka. Yang paling terakhir, jemaah sekalian, di sini hadisnya Urwah bin Zubair, kata beliau, la tamtani' min syai'in habbahu, jangan kita terhalang dari sesuatu yang disenangi atau dicintai oleh ibu dan bapak kita. Artinya ibu bapak kita senang untuk dibelikan susu dan sebagainya, kalau kita punya uang maka belikan. Kalau ibu bapak kita senang dengan sesuatu, jamaah sekalian, ini saya senang sekali makan ini, itu biasa keluar itu, jamaah sekalian, itu tidak disengaja sebenarnya. Tapi kalau ibu dan bapak sudah bilang, kayaknya enak sekali kalau malam ini kita makan apa misalnya, itu kalau yang punya uang, jamaah sekalian, segera itu langsung dipesan itu Gojek, langsung dipesan itu makanannya. Dan itulah yang membuat apa, mereka ridho. Kalau orang tua sudah ridho, jamaah sekalian, maka pintu surga akan terbuka. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan ini, jalan kita semua, jamaah sekalian. Ustaz, bagaimana kalau saya, ibu bapak saya sudah meninggal dunia? Ibu bapak kita sudah meninggal dunia, maka jangan haramkan lisan kita dan tangan kita untuk berbakti kepada keduanya dengan banyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berkata-kata yang baik. Jangan haramkan tangan kita dari perbuatan kebaikan, kesolehan dan seterusnya. Semua kebaikan yang kita lakukan akan mengalirkan pahala kepada ibu dan bapak kita. Meskipun mereka sudah meninggal dunia, kesempatan berbakti kepada ibu dan bapak masih terbuka selama kita masih hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, ini pelajaran yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.